jadikanlah akhirat di hatimu, dunia di tanganmu. Tema ini mengutip dari nasihatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memberikan nasihat yang sangat terkenal. Nasihat ini adalah jadikan dunia di tanganmu, akhirat di hatimu, dan kematian di pelupuk matamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inti daripada maksud jadikan akhirat di hatimu adalah tentu insya Allah kita sudah paham, yaitu memprioritaskan akhirat dibanding dunia. Karena sesuatu yang sudah di dalam hati itu berarti menjadi prioritas. Sedangkan dunia, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menyarankan, menasihatkan kepada kita, jadikan dunia cukup di tanganmu. Sehingga apa? Tidak sampai dimasukkan ke dalam hati. Sehingga apa? Kita menjadi hamba yang betul-betul mampu memprioritaskan urusan akhirat dibanding urusan dunia. Karena kalau sampai dunia, kata beliau, itu masuk ke dalam hati, apalagi dibalik, akhirat ada di tangan dan dunia sudah masuk ke dalam hati, itu akan dilanda bahaya. Orang kalau sudah sampai terbalik, akhiratnya justru di tangannya, tapi lalu kemudian dunia ada di hatinya, itu berbahaya. Sebagaimana bahayanya, ya, beliau mengumpamakan itu, kalau dunia itu masih di tangan, akhirat di hati itu sama dengan kapal yang ada di atas lautan, di atas air. Selama kapal itu masih di atas air, itu akan aman, walaupun di tengah lautan yang luas. Apalagi hanya di tengah napa niku? Waduk ngoten nggih. Ya. Danau. Perahu itu akan aman selama perahunya masih di atas air. Tapi kalau sudah air itu masuk ke dalam perahu, nah itu bahaya. Maka sudah terancam. Sebagaimana kalau dunia sudah ada di dalam hati seorang hamba, lalu kemudian akhiratnya sudah keluar, itu sama dengan air laut yang sudah mulai masuk ke dalam perahu. Bahaya yang akan terjadi. Karena sudah tidak semestinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu dalam hal ini bukan berarti saya dalam hal ini adalah orang yang paling bisa memposisikan dunia di tangan dan akhirat di hati. Namun kita sama-sama mengambil nasihat daripada ulama besar, salah satu ulama imam madhab al-arba'ah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang kita tahu derajat keilmuan beliau dan kehebatan beliau. Maka nasihat beliau ini adalah tujuannya agar apa? Agar kita tidak keliru di dalam menilai dan memposisikan diri tentang dunia. Agar kita berhati-hati jangan sampai ya, air laut dimasukkan ke dalam kapal kita. Tetaplah kapal harus ada di atas air walaupun di tengah samudra yang luas. Tetaplah akhirat ada di dalam hati kita walaupun kita bergelimang dengan dunia. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Karena dalam sabda Nabi banyak hadis mengatakan, diantaranya adalah ya, kun fid dunya ka'annaka
gharib au abiru sabilin. Di dunia ini sikap yang paling tepat bagi kita adalah seperti orang asing, ka gharib, seperti orang yang asing. Au abiru sabilin, atau seperti orang yang sedang menempuh perjalanan. Mriki sing boten asli mriki sinten niki? Bukan penduduk asli mriki. Jangan-jangan cuma saya ya, bukan asli. Oh, Pak Dovir ya, bukan asli sini Pak Dovir. Orang yang ada bukan di kampung halamannya, itu dalam hatinya tetap ada kerinduan kembali ke kampungnya. Saya walaupun di sini sudah berapa? 12 tahun. Tetap ingin pulang ke kampung, walaupun pulaunya terpencil, jalannya jelek, PLN baru ada 1 tahun ini. Lah bayangkan di sini PLN dari tahun berapa, Pak? Nah, di kampung saya baru tahun Ramadan kemarin. Kampung saya, tapi apa kecamatannya sudah lama. Urus kampung saya. Itu walaupun sepelosok itu, setertinggal itu, tetap saya rindu kampung halaman. Nah, maka apa? Nasihat Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah, memposisikanlah dirimu sebagaimana orang asing. Karena orang asing itu tentu ujung-ujungnya akan ingin kembali ke kampung halamannya. Au abiru sabilin, atau seperti orang yang sedang menempuh perjalanan. Orang yang menempuh perjalanan akan terus berjalan walaupun lelah demi sampainya kepada tujuannya. Maka kita di dunia ini adalah seperti orang asing ya, yang menuju tempat kembali kita yang sebenarnya, yaitu akhirat. Dalam sabda yang lain Nabi kemudian menyebutkan, mali walid dunya ma ana fid dunya illa qaraqibin istadalla tahta syajaratin thumma roha wa taroka. Perumpamaanku di dunia ini, kata Nabi, seperti karokibin, seperti seorang yang menunggangi kendaraan, istadalla tahta syajaro, kemudian istirahat di bawah sebuah pohon, thumma roha, kemudian istirahat. Jadi istirahat sejenak di bawah sebuah pohon, thumma roha wa taroka, kemudian ditinggalkan. Hanya sebentar kita singgah di sini dan kita akan meninggalkan dunia ini. Maka ya kira-kira kayak kita di perjalanan, singgah di rest area, tujuannya Jakarta, baru masuk di Pungkruk, masuk lagi di Karangmalang, terus lupa tujuan, bahaya. Karena apa? Sudah lengkap, makanan sudah ada banyak, enak-enak, ada tempatnya nyaman, ber-AC dan lain sebagainya. Jangan sampai, karena tujuan seorang musafir adalah di mana tujuan awalnya dia. Jangan sampai kemudian terlena ketika istirahat. Nah, kita ini jangan sampai terlena di dunia. Ya, silahkan menikmati fasilitas, tapi sebatas menikmati untuk kebaikan perjalanan kita. Sebagaimana orang yang singgah di rest area, ya, dia ngecek kalau radiatornya mengalami panas, ya, akhirnya dia akan ngecek di situ. Bannya kurang angin, ditambah di situ. Atau mungkin bahan bakarnya kurang, akan dia tambah di situ. Sehingga sejenak sebatas memenuhi kebutuhan untuk perjalanan
yang sebenarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak riwayat bahkan Nabi menjelaskan kepada sahabat tentang nilai dunia. Ada hadis yang sangat panjang, jalurnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Itu dijelaskan suatu saat Nabi berjalan ke pasar bersama beberapa sahabat. Lalu di pasar, ketika ke pasar itu Nabi menemukan ada bangkai anak kambing. Yang dijelaskan dalam hadis itu, kambing ini cacat, kupingnya itu kecil, telinganya itu kecil, tidak normal seperti biasanya. Lalu kemudian dalam hadis itu Nabi menanyakan kepada sahabat, siapa yang di antara kalian ingin membeli kambing ini 1 dirham? Ini sudah mati loh, sudah mati, ditawarkan oleh Nabi. Siapa yang ingin beli kambing ini 1 dirham? Sahabat ada yang menjawab, tidak mau ya Nabi. Ya. Siapa mau beli kambing sudah mati begitu? Ya, 1 dirham. Kalau kalian nggak mau beli, kalau saya kasih percuma, gratis, siapa yang mau? Ada yang jawab, ya Nabi, kami tidak mau. Kalaupun kambing itu hidup sekalipun, kambing itu tentu nilainya murah. Karena apa? Dia cacat, telinganya aja kecil. Apalagi sudah mati. Wong hidup aja nggak berharga, apalagi sudah mati. Setelah terjadi dialog itu, Nabi kemudian menjelaskan, inilah sebagaimana kalian tidak suka dengan kambing ini, sebagaimana kalian menilai rendah kambing ini, itulah nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini para ulama banyak menjelaskan nasihat, memberikan nasihat. Maka kita dalam menyikapi, jangan sampai dunia mengalahkan akhirat kita. Secara paling simpel dalam dunia kita sehari-hari ini, urusan sholat aja. Urusan sholat yang paling banyak orang tidak merasa berdosa. Itu parahnya itu. Kalau minum khamr itu merasa banget kalau itu dosa, sehingga mudah dinasehati orang. Karena apa? Dia merasa bersalah. Bukan berarti membela orang minum khamr ya. Orang tuh kalau minum khamr, walaupun dia menikmati, tapi dia dalam hatinya tahu bahwa ini kesalahan. Kemudian mungkin judi gitu, dia tahu bahwa itu berdosa. Tapi banyak orang yang tidak sholat dan tidak merasa berdosa. Nggak sholat, tidak merasa berdosa. Ya, kalau di sini saya nggak biasa memperhatikan. Kalau di perjalanan saya sering. Di perjalanan. Ini baru-baru ini saya terkejutkan dengan satu pemahaman tentang, ini untuk ibu-ibu ya. Ternyata ada orang yang memahami, ini agak aneh bagi saya, tapi ya ini kenyataan gitu. Ada orang yang memahami bahwa kalau nggak pakai mukena putih, katanya sholatnya nggak diterima. Loh, saya kaget itu, kok baru dengar saya riwayat begitu. Ya. Akhirnya saya mikir, oh pantesan di kapal tuh banyak ibu-ibu nggak sholat tuh gara-gara nggak ada mukena putih. Lah di musola itu, di musola kapal itu sengaja disiapkan mukena nggak warna putih biar nggak gampang kotor.
Ya merah, ya coklat, ya hitam. Nah coba bayangkan orang yang tidak bawa mukena dan dia tidak lengkap, tidak tutup aurat. Walaupun tutup aurat terus bajunya nggak warna putih. Lah dia punya pemahaman bahwa kalau nggak pakai mukena putih sholatnya nggak diterima. Baru 2 hari yang lalu ini saya ibu saya nelpon ke saya. Ibu saya penasaran gitu. Jadi ibu saya itu singgah di rumah seseorang, ya, mau numpang sholat. Terus si tuan rumah ini bilang, Daeng gitu kan, orang Bugis dibilangnya Daeng gitu ya. Daeng, mukenanya yang putih nggak ada, Daeng, dicuci gitu. Nah terus yang lain apa enggak ada? Ada, tapi kan kalau nggak putih nggak diterima sholat. Ibu saya kaget aja gitu. Kok baru denger ya gitu. Nah untuk memastikan itu ibu saya tanya ke saya gitu. Wah, itu riwayat dari mana lagi, Mak? Itu. Dan itu ternyata katanya nyebar di masyarakat pemahaman itu. Nah itulah kacau. Banyak orang yang nggak sholat dengan senang hati tanpa merasa bersalah. Dan dia tidak merasa berdosa, ya, padahal dosa meninggalkan sholat itu jauh lebih besar daripada dosanya zina. Mohon maaf. Zina itu dosa besar, tapi meninggalkan sholat itu jauh lebih besar dosanya daripada itu. Dan orang tidak merasa bersalah. Banyak itu. Ini lagi-lagi bukan bermaksud meringankan dosa zina, tapi untuk sebagai perbandingan bahwa kita tahu zina itu dosa besar, dan jauh lebih besar lagi dosanya meninggalkan sholat. Dan banyak orang rela meninggalkan sholat urusan duniawi. Pengantin, ibu-ibu, ya, hati-hati Bu, kalau jenengan punya hajatan, kadung ngundang napa niku, tukang rias, ya. Wes eman-eman, wudu luntur meneh anu. Ya. Eman-eman bayar mahal lagi. Akhirnya rela tidak sholat. Perjalanan juga ini jadi bagian hal penting. Ternyata banyak di kalangan masyarakat, di kalangan saudara-saudara kita kaum muslimin itu banyak yang masih belum paham perkara sholat. Allah memberikan keringanan bagi musafir, ya, dan lain sebagainya. Itu banyak yang kemudian nggak paham soal tayamum, kan repot. Terus nggak, ibu-ibu merasa nggak, itu tadi ada yang nggak merasa nggak cocok kalau nggak pas, kalau nggak mau kena, apalagi riwayat yang tadi apa, pemahaman tadi, kalau nggak putih terus nggak diterima, repot. Banyak sekali hal-hal seperti itu. Kemarin saya dapat info, ada seorang jurnalis itu menyampaikan bahwa ada sebuah penelitian di Indonesia, itu perbandingannya 6:1. Jadi kalau ada 6 orang muslim, itu hanya 1 yang sholat. Kira-kira 30%-nya ya. Jadi dari setiap 6 orang muslim berarti hanya 1 yang sholat. Berarti apa? Lebih banyak yang nggak sholat. Padahal ini mengkhawatirkan sekali urusan. Sholat itu sudah diistimewakan oleh Allah. Proses
syariat sholat itu sampai Nabi harus mi'raj dulu. Kemudian dalam rukun Islam diposisikan sholat itu posisi yang kedua. Maka diperumpamakan, ya, disebutkan di dalam bahwa sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah merobohkan agamanya. Perumpamaannya sholat itu kan kayak gini, Pak. Islam itu kan rukun Islam ada 5. Yang terakhir apa? Haji. Haji itu diwajibkan bagi yang mampu. Artinya ada yang tidak mampu. Jadi orang tuh kalau nggak mampu, nggak haji, ya nggak masalah, nggak mampu. Ya kira-kira ibarat pegang gelas ini, nah ini lepas satu. Nggak bisa haji dia karena nggak mampu. Yang keempat apa rukun Islam? Puasa. Ada nggak orang nggak mampu puasa? Hah? Ada. Yang boleh tidak puasa kemudian bayar fidyah, diantaranya adalah orang tua atau orang yang sudah sakit dan menurut dokter susah diharapkan kesembuhannya. Artinya dia nggak puasa, diganti dengan fidyah. Oke, dia nggak mampu, orang miskin, nggak haji, sudah tua lagi, sakit dan menurut dokter tidak bisa sembuh menurut dokter ya. Allah alam soal ini. Ya. Artinya dia nggak puasa Ramadan. Kemudian dia orang miskin, zakat mau gimana? Zakat wong dia yang nerima zakat. Miskin, ya tak? Untuk makan sehari-hari aja nggak cukup, mau zakat dari mana? Nggak haji, nggak puasa, nggak zakat karena nggak mampu. Masih bisa dipegang botol gelas masih bisa dipegang. Islam ini masih ada. Tapi urusan sholat ketika sudah ditinggalkan ini jatuh. Makanya sholat itu adalah ibadah yang toleransinya paling tinggi. Sehingga laki-laki kalau sudah balik gak ada alasan untuk gak sholat. Coba alasan laki-laki gak sholat nopo? Enten. Ya. Boleh dia gak sholat kalau sudah wajib disolati. Itu aja batasnya. Begitu balik, ya katakanlah umur 12 tahun gitu ya. Dari usia balik 12 tahun umpama, berarti sampai umpama usianya 75 tahun, ya sudah dia kena kewajiban sholat itu terus. Makanya sholat itu toleransinya luar biasa. Gak mampu berdiri ya duduk, gak mampu duduk ya baring, gak mampu baring gak bisa gerak-gerak ya udah pakai isyarat mata ya bilang. Mata pun gak bisa gerak, pakai perasaan. Kalau sudah perasaannya nggak ada ya udah berarti disolatkan. Takbirkan 4 kali takbir, udah waktunya disolat, ya solat. Itu aja. Kalau perempuan beda lagi dan ini memang butuh. Makanya perempuan tuh ilmu fikihnya harus luar biasa itu karena urusan ada darah haid, ada darah nifas. Dan banyak hal perempuan itu akhirnya memang butuh ilmu luar biasa. Urusan sholat. Ya, ini sholat. Lepas sholatnya selesai. Maka ada hadis yang sangat keras mengatakan bahwa al-farqu bainal mu'min wal kafir at-tarkus sholat. Perbedaan antara orang kafir dengan orang mukmin itu adalah sholat, meninggalkan sholat. Walaupun ada penjelasannya, kalau dia meninggalkan sholat itu karena malas, tapi dia yakin bahwa sholat itu wajib, dia masuk orang fasik.
Fasik itu orang muslim yang melakukan dosa besar. Tapi kalau dia sampai nggak yakin bahwa sholat itu wajib, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia sudah kafir. Karena apa? Dia tidak mewajibkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyelisihi syariat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi perumpamannya sholat. Apalagi kalau yang pertama ini, Pak. Walaupun digenggam nih semua, ya. Haji, puasa, zakat, sholat, ya. Tapi kemudian, ya, batal syahadatnya selesai. Makanya syahadat ini kunci. Makanya Abu Thalib itu karena nggak syahadat, padahal bantu Nabi loh, bantu dakwah Nabi loh, nggak main-main, melindungi Nabi, gara-gara nggak syahadat, ya udah, dia tidak dikategorikan sebagai seorang muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan sampai dunia kita mengalahkan akhirat kita, terutama urusan sholat ini. Insya Allah kalau yang hadir di sini, ya saya yakin ini peduli dengan sholatnya. Bahkan bukan hanya sholat, tapi justru bahkan sholat jamaah. Ini kalau kita bicara sholat jamaah beda lagi. Ini paling tidak, ya, menjadi penguat bagi kita, jangan sampai dunia kita melalaikan kita, ya, melalaikan akhirat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan ada lagi riwayat dari Imam At-Tirmidzi tentang nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiron minha syarbata ma. Kalau seandainya di sisi Allah dunia ini setara saja, ta'dilu itu artinya setara, seimbang. Seandainya nilai dunia di sisi Allah ini setara saja dengan sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun seteguk. Seandainya dunia setara dengan nilai nyamuk di sisi Allah, sayap nyamuk. Tapi karena dunia ini memang tidak ada nilainya di sisi Allah, itu orang kafir bahkan banyak dikasih banyak. Di Indonesia orang terkaya, 10 terkaya di Indonesia itu rata-rata bukan orang muslim. Tahun berapa itu saya lihat, dari 10 orang terkaya di Indonesia itu hanya 1 yang muslim. Gak tahu kalau sekarang. Sebelum Covid itu datanya. Gak tahu setelah Covid. Orang terkaya di dunia juga rata-rata non muslim. Kenapa kok bisa? Nah, memang dunia itu bukan nilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana kita dengan dunia? Harta kita, jabatan kita, tidak ada masalah kita punya itu. Tapi jangan sampai menjadi prioritas atau menjadi penyebab kita meninggalkan akhirat. Ya, yang paling mudah urusan sholat aja, yang paling mudah. Makanya dalam sejarah Umar bin Khattab itu marah terhadap dirinya gara-gara ketinggalan sholat jamaah. Ini beda lagi kelasnya. Bukan hanya nggak sholat, tapi ketinggalan sholat jamaah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah ketinggalan sholat jamaah gara-gara beliau asik melihat kebun kurmanya yang hampir panen. Beriki pari, ya kira-kira 2 hari lagi sudah mau dipanen, tebas.
bagus ya, udah merunduk semua. Ya mungkin karena dulu nggak ada pengeras suara ya. Kan laki-laki ini beda otaknya dengan perempuan. Kata Dr. Aisyah Dahlan itu dijelaskan, laki-laki itu kalau fokus itu bisa nggak denger yang lain gitu. Saking fokus lihat napa diku buah kurma, bisa saja nggak dengar, dipanggil orang nggak dengar, panggil adzan juga nggak dengar, bisa saja. Nah ini Umar bin Khattab ketika sadar dengan posisi matahari, loh ini sudah waktunya duhur. Akhirnya beliau segera ke masjid. Ternyata sampai masjid ada yang mengatakan sudah selesai sholat jamaah, ada yang mengatakan sudah dimulai begitu sholat jamaah. Nah, gara-gara itu Umar bin Khattab marah terhadap dirinya, menghukum dirinya sendiri. Maka kebun yang tadi dilihat gara-gara kebun itu melalaikan beliau dari sholat jamaah itu, terlambat sholat jamaah, itu semuanya dijual dan diinfakkan untuk fisabilillah. Marah karena apa? Ini dunia yang telah melalaikan diri saya dari sholat jamaah. Ya, kira-kira ini kelas sahabat. Kalau sini kita ada yang punya motor baru, mandikan motornya, asik, saking asiknya tiba-tiba nggak dengar adzan, saking asik. Ingat-ingatnya ternyata udah selesai, marah, jual motornya, kasihkan ke Bakti Umat Madani sebagai hukuman. Ya kalau kelas kita bukan itulah. Tapi yang jelas sebagaimana nasihatnya Imam Syafi'i, dunia cukup di tangan, jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Nah, orang yang salah di dalam memposisikan ini sering merasa rugi ketika kehilangan dunianya, tapi tidak merasa rugi ketika kehilangan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Nabi mengajarkan doa kepada kita. Doanya cukup panjang tapi potongannya adalah wala taj'alid dunya akbaru hammina. Doanya kan panjang itu. Tapi potongan doanya itu adalah wala taj'alid dunya akbaru hammina. Jangan jadikan dunia ya menjadi utama dalam keinginan saya. Jadi itu karena bimbingan dari Allah yang membuat kita itu lebih cinta akhirat, Allah yang membuat kita menilai dunia sekedarnya, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang maha membolak-balikkan hati, Allah yang membuat kita merasa rugi kalau belum sholat, dan Allah yang bisa mencabut nikmat sholat. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah besar bagi seorang mukmin adalah ketika Allah cabut nikmat ibadah di dalam hatinya. Pernah nggak kita merasakan sebelumnya itu kalau sholat tuh semangat banget, tiba-tiba sholat tuh males. Yang sebelumnya menikmati sholat tiba-tiba jadi males sholat, berat sekali. Menurut rumusnya para ulama itu biasanya ada dosa yang kita lakukan sehingga Allah mencabut nikmat dalam ibadah. Maka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Allah kembalikan nikmat dalam ibadah. Karena Allah itu yang membolak-balikkan hati kita, yang membuat kita malas, membuat kita semangat, itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa itu potongannya adalah wala taj'alid dunya akbaru hammina. Jangan jadikan dalam prinsip saya dunia menjadi prioritas.
Sehingga kadang kalau orang itu terbalik itu tadi, merasa rugi kalau nggak dapat dunia dan merasa biasa-biasa aja ketika nggak dapat akhirat. Contohnya satu amalan sunnah. Ini insya Allah kalau yang jamaah sini mungkin termasuk orang yang merasa rugi kalau ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh. Ya Pak. Kan hadisnya itu jelas. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Jangan kalau ketinggalan rugi betul, merasa rugi betul. Makanya sampai datang ke masjid sebelum adzan. Yang insya Allah nggak bakalan ketinggalan yang biasa adzan. Insya Allah nggak ketinggalan. Kecuali habis adzan mules, gitu. Mules ke kamar mandi, tiba-tiba imamnya udah keburu datang, dia keluar kamar mandi suruh qomat. Ya. 2 rakaat nilainya mengalahkan dunia. Bukan hanya setara, lebih baik daripada dunia dan sini. Nah, orang yang dalam hatinya cinta pahala, cinta akhirat, itu rugi banget nggak dapat. Apalagi ketinggalan sholat subuhnya, wah rugi banget. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu pernah dalam satu riwayat itu, Anas bin Malik itu pernah sekali telat melaksanakan sholat subuh dan itu penyesalannya sampai wafat beliau. Padahal sebabnya beliau telat melaksanakan sholat subuh itu karena perang. Gara-gara perang, musuhnya nggak nyerah-nyerah sampai matahari terbit. Matahari terbit kan sudah habis waktu subuh normalnya. Tapi karena ini urusan perang, ya, akhirnya tertunda sholat subuhnya. Matahari terbit, musuhnya baru menyerah, barulah melaksanakan sholat subuh. Dan itu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pokoknya perbuatan yang sangat disesali oleh Anas bin Malik seumur hidup. Gara-gara sekali telat sholat subuh. Gara-gara sebabnya adalah bukan ketiduran, ya, tapi perang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai tanda buat kita, kalau kita sudah merasa rugi kalau ketinggalan urusan akhirat, urusan ibadah, urusan sholat saja, insya Allah itu pertanda akhirat ada di hati kita. Tapi kalau sudah merasa biasa-biasa saja, ketinggalan sholat jamaah ya biasa aja, nggak nyesel. Nggak ngaji 1 harian penuh, nggak baca Quran sama sekali, ya tenang-tenang aja. Nggak infak, ya biasa-biasa saja. Nah itu kita berusaha untuk bagaimana memperbaiki diri. Karena jangan sampai kita sudah tidak lagi memprioritaskan urusan akhirat. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian kita pupuk keimanan kita sehingga kita menjadi orang yang betul-betul mampu memposisikan akhirat di dalam hati kita. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, ya, terkait nasihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu jadikan dunia di tanganmu, akhirat di hatimu, dan kematian di pelupuk matamu. Sehingga apa? Memang kalau kematian, ya, itu seolah-olah ada di depan mata kita, itu kan biasanya orang semangat di dalam beramal. Karena apalagi kematian ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa berusaha untuk mempersiapkan diri. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim wa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.